قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ini kita akan pelajari tentang satu doa yang bapak-bapak, ibu-ibu biasa baca saat sholat. Ketika terakhir kemarin di Masjid Ar-Rahman kita bahas tentang rukun-rukun sholat. Sekarang salah satu bacaan dalam sholat kita baca pas di rakaat terakhir. Sebelum salam, seurunge salam kita baca doa meminta perlindungan dari 4 hal yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Terus wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Coba dibaca sarengan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya pun, ya Allah, aku berlindung padamu saking 4 hal. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa kubur. Ya Allah, jauhkanlah aku dari fitnah hidup dan mati. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah al-masih ad-dajjal. Maka 4 hal nggih. Yang pertama siksa api neraka jahanam. Yang kedua nomor kali siksa kubur. Nomor 3 fitnah hidup lan mati. Nomor sekawan fitnah kejelekan makhluk yang namanya dajjal. Coba perhatikan doa ini ya, nanti akan kula jelaskan. Yang paling penting nanti siksa kubur. Namun 3 hal yang disebut kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari siksa api neraka. Api neraka niku panas banget loh. Ya. Kalau api di dunia wis tau demorong. Hah? Wis tau kena api gini pun kira-kira panasnya pinten Celcius. Pokoknya panas. Nabi SAW katakan panas api neraka itu 70 kali.
Nggih 70 loh. 70 kali panas api dunia. Jadi dibandingkan panas api yang di dunia ini dibandingkan dengan api neraka, panas api neraka 70 kalinya. 70 kali loh. Ping 70 daripada panas api dunia. Namun kalau doa ini yang dimaksud, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa neraka, termasuk dari api neraka tadi, termasuk juga jangan sampai kita masuk, termasuk juga kita dijauhkan dari segala macam amalan yang dapat membuat kita masuk dalam neraka. Karena ada amalan-amalan nih, ibu-ibu, simba-simba, bapak-bapak, nih, ada amalan-amalan yang bisa membuat orang itu masuk mudah dalam neraka. Contoh misalnya durhaka pada wong tua. Contoh lagi misalnya suami yang tidak mengurus keluarga. Contoh lagi misalnya istri sing ora taat pada suami atau tidak bersyukur pada pemberian suami. Bahkan yang terakhir ini kata Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang menyebabkan para wanita, ibu-ibu, simba-simba nggih, itu banyak yang masuk neraka cuma gara-gara masalah dengan suami. Cuma gara-gara apa? Masalah kali suami. Ojo senang dulu toh bapak-bapak. Engko. Ya. Ini ibu-ibu dikatakan siksa yang paling banyak dalam neraka ini diakibatkan kurang bersyukur pada pemberian suami. Makanya ketika Kanjeng Nabi SAW sebutkan seperti ini, apa yang menyebabkan para wanita itu banyak yang masuk neraka, Nabi sebut bikufrihin, karena mereka itu kufur. Kemudian para sahabat dikatakan apakah mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW katakan enggak. Mereka cuma kurang bersyukur pada pemberian suami. Maka kuncinya biar selamat, kita harus benar-benar taat dalam ibadah. Suami benar-benar mengurus anak dan istrinya dan keluarga. Istri juga punya kewajiban besar untuk taat pada suami. Di rumah itu beri pelayanan yang spesial. Kata wong Arab, jangan sampai di luar rumah dengan di dalam rumah itu beda jauh sekali. Kalau dalam rumah, ya ini istilah orang Arab, itu seperti, ini terjemahannya nggih, ini bait syair yang mereka buat. Kalau di luar rumah itu bagus koyo kijang. Namun maaf, kalau dalam rumah itu cerewetnya kayak monyet, itu cerewet. Ya, ini kasarnya itu wong Arab itu katakan seperti monyet itu cerewet. Jadi dalam rumah itu kelihatan gagah, ayu, cantik, ya seperti kijang. Kijang itu kalau binatang kijang itu kelihatan bagus sekali. Namun ketika dalam rumah berubah drastis. Ya, berubah drastis. Sudah nggak baik pada suami, nggak mau taat pada suami, cerewetnya juga bukan main, tambah ora bersyukur. Oke. Jadi tolong nanti ibu-ibu perhatikan ini, suami juga memperhatikan hak-hak atau kewajibannya. Mugi-mugi dalam rumah selalu dikaruniai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Kemudian yang disebutkan yang kedua lagi, fitnah ketika hidup dan mati. Kita ketika hidup itu punya banyak cobaan. Cobaan dari bapak-bapak, ibu-ibu itu banyak sekali ketika hidup. Kita minta pada Allah dijauhkan dari cobaan-cobaan yang berat. Selama bapak ibu-ibu hidup, ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, 60 tahun, kira-kira cobaan yang paling berat itu apa? Ya, selama hidup cobaan yang paling berat napa mbah? Nah, mboten dong. Cobaan yang paling berat, yang paling angel, yang paling abot iki apa cobaane? Ibu-ibu?
Perekonomian yang paling berat. Apa ekonomi ini yang paling berat? Utang niku paling berat. Ya? Guru utang tok iki yang paling berat berarti. Kita meminta perlindungan pada Allah dari fitnatil mahya, cobaan ketika hidup. Ini cobaan apapun. Sakit berat niku termasuk stroke, ya, termasuk juga cobaan-cobaan dalam rumah tangga, ya, termasuk juga dalam utang. Ini termasuk dalamnya. Jadi kita minta pada Allah wa min fitnatil mahya, meminta perlindungan dari cobaan ketika hidup. Maksudnya dari cobaan-cobaan yang berat. Kita minta supaya cobaan ini ringan, kita bisa menghadapinya dengan sabar dan berharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi cobaan ketika mati. Cobaan ketika mati ini boleh jadi saat akan mati kita itu matinya itu angel, matinya niku berat. Atau setelah mati kita mendapatkan cobaan yang berat lagi ketika dapat siksa kubur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika mati orang itu mengalami kematian itu berat sekali dan cobaannya itu berat. Setan ketika kita akan mati itu akan menggoda kita supaya bisa mati dalam keadaan kafir. Diuji dengan berat oleh setan, kamu keluar saja dari Islam. Kamu nggak usah beriman lagi, kamu nggak usah sholat lagi, nggak usah ingat Allah lagi. Maka berusaha setan itu jauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar ingin dijauhkan. Kemudian bisa juga maknanya, ya Allah jauhkanlah kami dari siksa kubur. Ini akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan siksa kubur dan bagaimana kita bisa selamat. Intinya siksa kubur itu ada cerita Nabi SAW itu pernah lewat di dua buah kubur. Dua kuburan ini, yang pertama kuburnya itu dia dapat siksa kubur karena kencingnya itu nggak beres. Yang kedua dapat siksa kubur karena biasanya mengadu domba orang, buat masalah di tengah-tengah masyarakat. Ini isu ini dibawa ke tempat lain, akhirnya jadi tukaran di antara dua orang. Ini namanya dalam bahasa Arab disebut namimah atau disebut dengan adu domba. Ini yang menyebabkan dua orang tadi dapat siksa kubur. Yang pertama kencingnya nggak beres, biasanya pipis sembarangan, nggak menutupi diri. Ini juga termasuk ketika kencing itu nggak menjaga kebersihan. Ya, seharusnya resik, berpipis itu seharusnya disiram. Namun kemaluannya sendiri, mohon maaf, nggak langsung siram, main tutup. Bekas kencingnya juga nggak disiram, nggak bersih, sehingga orang lain tuh terganggu dengan bekas kencingnya. Apalagi kalau kencing sembarangan. Ini yang membuat orang itu dapat siksa kubur. Kemudian kita juga minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah jauhkanlah aku dari fitnah al-masih ad-dajjal, fitnah dari dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman. Dimana bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dajjal ini makhluk yang sangat-sangat jahat. Dajjal ini bisa mengaku sebagai Tuhan. Wong sing wis mati dihidupkan lagi. Orang yang hidup dipateni mati, kemudian dia hidupkan kembali. Ini saking fitnahnya itu begitu luar biasa. Namun sayangnya Dajjal ini makhluk yang cacat. Dia ngaku dirinya sebagai Tuhan, namun sayangnya dia itu akwar, buta sebelah. Jadi yang bisa melihat itu cuma satunya niku buta. Dan di tengah-tengah ini ada tulisan kafir. Tulisannya apa? Kafir. Dan orang-orang beriman itu bisa tahu, oh ini Dajjal, Dajjal itu kafir. Kesimpulannya Dajjal itu bukan Tuhan.
Nah ini cobaan yang besar yang nanti akan muncul di akhir zaman. Maka kita minta pada Allah supaya diselamatkan dari fitnah Dajjal tadi. Adapun siksa kubur, ini ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab kita bisa mendapatkan siksa kubur. Ini bisa jadi yang pertama karena orang gelem taat pada Allah Subhanahu wa taala, malas ibadah. Ini membuat kita punya sebab mendapatkan siksa kubur. Di konsolat itu malas, dikon sholat sing sepekan sekali yaitu sholat Jumat juga malas, disuruh lagi untuk ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa juga malas, alasannya sibuk proyek, alasannya sibuk nandur, alasannya lagi sibuk yang lain-lain. Saat ini pun nandur apa dereng ibu-ibu? Sampun nandur apa? Kacang. Oh niki wis panen berarti. Oh niki sing wingi, masya Allah. Taib. Ini sebab yang pertama. Yang kedua karena banyak maksiat. Ya, yang kedua ini karena banyak maksiat. Dan ingat sebab maksiat dosa besar ini akan menyebabkan berkah di waru itu akan hilang. Musibah itu malah akan turun. Ini juga sial-sial, kesialan itu datang itu sebenarnya bukan karena bulan suro, bukan karena bertemu dengan waktu tertentu. Sial itu datang sebenarnya karena kita itu berbuat maksiat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tentang ada 2 orang atau 3 orang yang diutus, ini disebut dalam surat Yasin. Mereka katakan bahwasanya inna tatayyarna bikum. Kami ini anggap sial itu dengan kalian loh. Kalian datang-datang ke sini untuk berdakwah, untuk nasihati kami, malah kami itu dapat musibah, nasibnya malang, nasibnya itu sial, penuh dengan musibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Ya, Allah itu mengatakan, ya, ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum. Ya, kalian itu sial, dapat banyak musibah itu bukan karena karena orang yang datang untuk berdakwah, orang yang datang untuk menasihati kalian, namun musibah itu datang cuma karena kalian itu sendiri. Ta'irukum ma'akum. Ya, musibah sial itu datang cuma karena sebab kalian itu sendiri. Maka kesimpulannya musibah itu datang karena maksiat, karena dosa. Ini juga yang menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Kemudian yang menyebabkan lagi kita dapat siksa kubur tadi, kencing sembarangan, kencingnya nggak beres, juga sering mengadu domba, kemudian meninggalkan Al-Quran. Yang meninggalkan Al-Quran, dan juga ada sebab lagi yang lainnya karena selingkuh atau perzinaan. Selingkuh atau perzinaan juga menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Dikubur maka disiksa. Sekarang disiksa dalam kubur itu bagaimana? Apakah disiksa badannya atau ruhnya saja? Ya, badannya disiksa atau ruhnya saja? Di sini para ulama simpulkan, kadang yang disiksa itu badannya, kadang yang disiksa itu adalah ruhnya. Ya, kadang disiksa itu badannya, kadang disiksa itu adalah ruhnya. Jadi badan orang itu bisa terhimpit dengan kubur sehingga kuburnya itu menyempit. Ada yang orang-orang baik yang kuburnya itu diperlebar sehingga bisa selamat. Juga ada yang menyebabkan mendapatkan siksa kubur itu karena memakan riba. Ya, memakan riba, jadi rentenir, kemudian pinjamkan orang itu utang, kemudian dianake, akhirnya orang itu jadi susah, punya utang yang menumpuk, aslinya cuma 1 juta yang dipinjam, akhirnya jadi 10 juta, 20 juta, 10 sampai 20 kali lipat. Ini namanya memakan riba, dapat siksa kubur. Juga mendapatkan siksa kubur ketika orang itu seringnya
melakukan yang namanya memakan daging manusia, yaitu gibah atau rasani wong. Ya, yang ini digosipi ini, yang ini digosipi lagi, ya. Pokoknya saking waru sana digosipi, saking ngurik lagi digosipi lagi. Pokoknya sak waru itu jadi bahan gosip terus ketika nongkrong. Ini terutama ibu-ibu. Ya, pas nongkrong di TK, nongkrong di PAUD, nongkrong di TPA, pokoknya ono wae gaweane iki rasani wong terus. Ya, ini namanya gibah. Gibah ini yang membuat orang dapat siksa kubur. Kemudian bagaimana cara kita selamat? Yang terakhir gimana kalau kita itu pengen selamat saking siksa kubur? Berarti yang pertama tadi, tinggalkan hal-hal yang menyebabkan kita dapat siksa kubur. Tadi kalau gara-gara meninggalkan ibadah, berarti kita lakukan ibadah. Gara-gara lakukan maksiat, berarti kita tinggalkan maksiat. Gara-gara kencingnya itu nggak beres, berarti kencingnya harus benar. Ketika kencing berpipis itu disiram, diperhatikan jangan sampai kecipratan najis, jangan sampai najis itu malah nempel di celana. Ya, karena kalau bapak-bapak itu pipis kencing sembarangan itu tinggal main tutup, itu kan kencingnya ada bekasnya di celana. Neng kato iki engko dienggo salat maghrib. Ya, salat maghrib ini ada bekas kencing tadi, bekas pipis, ini yang tadi diancam dapat siksa kubur. Berarti juga harus meninggalkan gibah, ya, nggak ngumpul-ngumpul rasani wong terus, lakukan kegiatan sing manfaat, yang itu membuat kita itu terhindar dari siksa kubur semacam tadi. Begitu juga tinggalkan juga yang namanya selingkuh, berzina, itu tengah masyarakat kita itu perlu diingatkan seperti itu. Di samping untuk selamat dari siksa kubur itu perlu banyak-banyak doa. Doanya apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 hal ini dibaca terus di akhir sholat, maka akan membuat kita selamat dari siksa kubur. Di samping itu ingin selamat, perbanyaklah taubat. Tobat dari maksiat apapun, tobat dari dosa apapun. Pernah selingkuh, tobat. Pernah berjudi, bertobat. Pernah minum minuman keras, bertobat. Pernah meninggalkan sholat, berarti kembali sholat dan betul-betul dia menyesal dengan perbuatan yang dilakukan tadi. Maka semuanya nanti akan selamat. Yang malas-malas sholat, kembali dia rajin sholat. Yang biasanya sholatnya bolong-bolong atau pas lagi sibuk itu biasanya ninggal ke sholat, kembali untuk sholat. Setiap waktu harus mesti menjaga ibadah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa kubur, kita mendapatkan kelapangan nanti di kubur kita, mendapatkan nikmat yang begitu banyak dalam kubur, dan untuk alam akhirat berikutnya kita juga diberikan hisab yang mudah dan dimudahkan untuk masuk surga. Allahumma amin. Ya, ini kemauan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cukupkan mungkin manfaat, dan mudah-mudahan jamaah waru senantiasa diberikan barokah, senantiasa dimudahkan dalam ibadah, dijauhkan dari maksiat, dan mungkin kita pun dijauhkan dari berbagai macam kesulitan utang maupun kesulitan yang lainnya. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan videonya pemirsa? Saksikan terus video-video lainnya hanya di DS TV. Mari kita dukung DS TV.